Shalom, kita sering banget ya ngomongin soal jadi dewasa secara rohani. Tapi coba deh kita jujur-jujuran. Banyak dari kita itu pengen hasilnya aja, tanpa mau ngelewatin prosesnya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas konsep disiplin rohani. Bukan sebagai beban, tapi justru sebagai kunci buat ngebangun kapasitas kedewasaan yang sejati. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal ubah cara pandang kita soal disiplin. Terus, kita masuk ke sebuah metafora keren, gym rohani. Abis itu kita bakal bahas 5 latihan praktis buat jadi dewasa, dan kita tutup dengan gimana caranya jadi atlet Kristus di kehidupan sehari-hari. Siap? Yuk, kita mulai bagian pertama, disiplin itu beban atau kemerdekaan. Gini deh, pas dengar kata disiplin, apa sih yang langsung muncul di kepala? Sesuatu yang berat, kaku bikin gak bebas? Atau justru kunci menuju kebebasan yang sesungguhnya? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, disinilah letak dilema klasiknya. Di satu sisi, kita semua pengen banget kan hasil dari kedewasaan, punya hikmat, hati yang damai, karakter yang kokoh. Tapi di sisi lain, kita seringkali ngehindarin prosesnya. Latihan, konsistensi, pengorbanan. Ada jurang besar antara apa yang kita mau dan apa yang kita lakuin. Ngaku aja deh, kata disiplin itu kedengerannya ngebosenin, kaku, dan kayak nambah-nambahin beban hidup kita yang udah ribet ini ya kan. Perasaan ini wajar banget kok, dan saya yakin banyak dari kita ngerasain hal yang sama. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah paham? Nah, ini dia poin yang bisa mengubah segalanya. Disiplin itu bukan penjara yang kita bangun dengan aturan-aturan kita sendiri. Justru sebaliknya, disiplin itu adalah cara kita secara sadar menempatkan diri kita di sebuah posisi di mana Tuhan bisa mengubah kita. Jadi, fokusnya bukan lagi seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa konsisten kita berserah. Beda banget kan? Oke, mindsetnya udah di-reset, sekarang yuk kita masuk ke tempat latihannya. Selamat datang di bagian 2, gym rohani. Ini adalah tempat di mana karakter sejati dibentuk, bukan cuma dipoles. Ini menarik banget. Dalam 1 Timotius 4, waktu Alkitab bilang, latihlah dirimu, kata aslinya dalam bahasa Yunani itu gymnesia. Kedengaran familiar? Yap, dari sinilah asal kata gimnasium atau gym. Ini nunjukin dengan jelas banget kalau kedewasaan rohani itu nggak instan. Butuh latihan, butuh usaha, bahkan butuh yang namanya keringat rohani. Penting banget buat kita lurusin motivasinya. Kita latihan di gym rohani ini bukan buat ngebayar atau ngedapetin keselamatan. Karena keselamatan itu murni anugerah. Kita berlatih karena kita udah diselamatkan. Dan kita punya kerinduan buat berubah. Supaya karakter kita makin mirip sama Kristus. Jadi ini soal transformasi, bukan transaksi. Terus, apa jadinya kalau kita malas latihan? Simpel aja, pertumbuhan rohani kita bakal mandek, alias stuck di level bayi. Kita bakal selalu butuh disuapin sama orang lain, nggak pernah bisa mandiri dan berdiri teguh. Disiplin inilah jembatan yang ngebawa kita dari ketergantungan menuju kedewasaan. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Di bagian ini kita akan lihat 5 latihan inti yang super spesifik. Anggap aja ini program latihan buat ngebentuk otot-otot kedewasaan rohani kita. Coba bayangin deh, kelima hal ini itu kayak 5 pilar pondasi yang menopang seluruh bangunan kedewasaan kita. Kalau salah satu aja lemah, wah bisa goyah semua strukturnya. Jadi yuk kita perhatikan satu persatu dengan serius. Latihan pertama, ibadah bersama. Ini bukan pilihan ya, tapi latihan tim yang wajib. Kayak bara api, kalau dipisahin sendirian, ya lama-lama padam. Iman kita juga gitu, bakal melemah kalau kita mengisolasi diri dari komunitas. Ibadah itu bukan soal lagi mood atau enggak, tapi soal komitmen. Latihan kedua ini mungkin bikin kaget. Keuangan. Yap, cara kita ngelola uang itu cerminan kedewasaan rohani kita. Rutinitasnya jelas banget. Pertama, kembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Kedua, memberi persembahan dengan sukarela. Ketiga, menabung buat masa depan. Dan keempat, belajar belanja berdasarkan kebutuhan. Bukan cuma keinginan apalagi godaan cicilan. Latihan ketiga, kesehatan fisik. Ini simple tapi dalam banget. Tubuh kita ini bukan punya kita sendiri loh. Ini adalah bait atau rumahnya Roh Kudus. Jadi merawat tubuh kita lewat makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga itu bukan tindakan egois. Itu adalah bentuk ibadah dan cara kita menghargai Sang Pencipta. Latihan keempat. Dan, wah ini mungkin yang paling susah. Emosi. Ayat ini luar biasa banget. Ternyata menguasai diri sendiri itu butuh kekuatan yang lebih besar daripada menaklukkan satu kota. Disiplin emosi itu artinya kita ngizinin Roh Kudus yang pegang kendali, bukan amarah atau kebaperan kita. Dan latihan kelima, pertumbuhan.
Menjadi dewasa itu artinya nggak pernah berhenti belajar. Pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Kapan terakhir kali kita sengaja baca buku, ikut seminar, atau cari mentor buat memperluas kapasitas kita? Tuhan itu mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada orang-orang yang terus memperbesar wadah mereka. Kita udah bahas kenapa dan apanya. Sekarang di bagian penutup ini, kita mau fokus gimana caranya kita bisa langsung mulai hari ini juga untuk jadi seorang atlet Kristus yang sejati. Ini dia rencana mainnya. Simple aja. Pertama, jangan serakah mau benerin semuanya sekaligus. Pilih satu area dari 5 tadi yang paling lemah. Fokus di situ selama seminggu ini. Terus yang kedua, cari pelatih. Maksudnya, cari teman yang bisa dipercaya buat jadi partner akuntabilitas, yang bisa saling ngecek kemajuan dan saling semangatin. Mulai dari yang kecil, tapi yang penting mulai sekarang. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Bukan buat menakut-nakuti, tapi biar kita sadar apa taruhannya. Sebenarnya apa sih yang bakal hilang dari masa depan rohani kita kalau kita terus-terusan membiarkan keinginan sesaat menang atas disiplin? Setiap pilihan kecil hari ini sedang membangun atau malah meruntuhkan masa depan kita. Pilihan ada di tangan kita.